Ibu saudara semuanya yang diberkati Tuhan, kami dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk datang beribadah di GS Japal Putih. Selamat menikmati berkat Tuhan. Ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan akan turun dan memberkati kita semua. Dan juga firman Tuhan yang diberitakan akan menjadi berkat, rema, dan terus berbicara menuntun kehidupan kita di dalam dunia kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Kolose pasal 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ini sangat sederhana dan singkat, tetapi marilah kita melakukannya dengan setia. Bertekun dalam doa. Semua orang bisa berdoa, apalagi ketika kita sedang menghadapi mungkin masalah dan tantangan. Tapi firman Tuhan mengatakan bertekun dalam doa bukan hanya berdoa saat kita punya masalah, tapi berdoa setiap waktu. Saya mengajak, mari kita jadikan kehidupan kita menjadi anak Tuhan yang setia untuk berdoa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita hari ini, kita mau berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu kepada kami Tuhan. Kami sudah tiba di rumah-Mu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kau berkati kami, Kau urapi kami, Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami selama seminggu yang telah berlalu ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Kau yang beracara dalam ibadah kami. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan ya Bapa. Kau berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kau percepat langkah mereka. Kau tibakan di sini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah, satu-satunya yang tak tergantikan di hidup kita. Sebab Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta kepada kita. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Pribadi seperti dirimu, Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karena-Mu aku hidup, karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Haleluya. Sebab takkan terganti Kau Tuhan. Karena-Mu ku hidup Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu, Kau yang rela mati tebus hidupku
datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Haleluya Tuhan, Kau satu-satunya alasan ku hidup. Takkan terganti. Haleluya, Kau semakin bertambah Tuhan. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin haleluya, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada.
menyatakan syukur-Mu. Karena-Mu aku ada, tak pernah ku ragu, kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Sebab Yesus yang terindah, Yesusku, Kau terindah, Yesusku, Kau ku cinta, tak akan berhenti meninggikan-Mu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi, saudaraku. Haleluya, kita semangat ya, masih semangat? Udah berpeluh? Belum ya, belum berpeluh. Kita mau lanjut lagi. Sebab hidupku penuh mukjizat. Hidup saudara pun penuh mukjizat. Amin. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Nyatakan hidupku penuh mukjizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Penuh mukjizat. Berhenti dulu. Saya nggak mau cuma saya doang yang ingin memuji nama Tuhan. Maaf tim tamborin. Saya nggak mau cuma saya doang dan tim tamborin yang heboh luar biasa memuji dan menari untuk Tuhan. Kita mau sama-sama kita menari memuji nama Tuhan dengan semangat, dengan gairah yang luar biasa seperti kalian mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau katakan lagi, sebab hidupku penuh mukjizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Siap-siap saudara. Sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku.
sejenak kita mau menghadap ke hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita, kita mau tenangkan diri kita untuk mendengarkan firman-Mu, untuk masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kita mau katakan sebab Tuhan hadir di bait sucinya, di bait kudusnya. Kita mau berseru, kita mau berdoa. Kita mau bersujud di hadapan Tuhan. Sebab hadirat Tuhan yang akan memenuhi kita. Hadirat Tuhan yang akan mengurapi kita semua. Setiap beban hidup, mungkin beban dari rumah tangga ataupun di tempat kerja, Tuhan akan tanggalkan saat ini juga. Dan saat pulang, Kau akan bawa kebebasan. Haleluya. Dan akan bawa kemenangan. Haleluya, kita mau katakan haleluya, Tuhan hadir. Oh haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berserulah, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Rasakan hadirat-Mu memasukiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat boleh berdiri. Kita mau angkat lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bahkan kami bersuka cita karena Engkau bertahta atas pujian yang kami naikkan Tuhan. Semua kata-kata dalam pujian merupakan pengagungan kepada Engkau. Kami umat-Mu, kami datang di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga bertahta atas pujian yang kami naikkan. Kau hadir atas kami Tuhan. Dan inilah menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati kami dengan kekuatan melalui pujian, melalui kuasa atas pujian. Kami percaya Tuhan kemenangan itu menjadi milik kami Tuhan. Setiap tantangan, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit Tuhan, sesungguhnya akan mampu kami atasi bersama dengan Tuhan. Karena Engkau telah menjadikan kami umat pilihan-Mu. Kami telah menjadi umat pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Sekalipun ada banyak keadaan yang harus kami hadapi, tapi bersama Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap permohonan, buat setiap kebutuhan kami. Bahkan yang terlihat mustahil sekalipun, kami angkat iman kami kepada Tuhan. Sesungguhnya kami katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pencipta langit bumi dan segala isinya ya Tuhan. Engkaulah yang dipuji dan diagungkan. Tibalah saatnya Tuhan kami membuka kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dengan jelas kepada kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Membuat kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka kehidupan kami sepenuhnya untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Mari yang siap diberkati Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Tengok kanan kiri dan berkati, katakan Tuhan memberkati. Haleluya. Saya senang sekali Bapak Ibu boleh hadir pagi hari ini. Yang senang boleh kasih senyum juga kiri kanan. Amin ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Hari ini sudah minggu yang ketiga di bulan Mei. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Tapi puji Tuhan saya melihat ada wajah-wajah yang sukacita. Yang sukacita boleh kasih senyum. Amin. Saya boleh melihat wajah-wajah yang sehat. Lambaikan tangan yang sehat. Yang sehat goyang-goyang tangannya. Amin ya. Puji Tuhan. Ya, saya kasih kesaksian dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bisa angkat tangan itu karena saya sehat. Amin. Tuhan izinkan saya 2 hari yang lalu gak bisa angkat tangan Bapak Ibu. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Ya. Bayangkan masih muda, seharusnya sehat. Tapi gak bisa diangkat. Izin. Karena memang tiba-tiba terjadi seperti itu. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, hari ini saya bisa angkat tangan tanpa harus dibantu. Ya, haleluya. Puji Tuhan ya.
Itulah sebabnya seringkali saya merenungkan ya, kalau saya hari ini sehat, toh pada akhirnya akan selesai juga ya. Yang percaya akan selesai juga boleh katakan amin. Nah, ada yang takut juga Bapak Ibu Saudara ya, takut bilang amin ya. Karena mau gak mau yang sehat tetap akan mengalami selesai juga ya. Kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Ayatnya cukup banyak Bapak Ibu Saudara, kita siap-siap ya buka Alkitab. Ya. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang kelima. Siap-siap ayat 8, siap-siap ayat 11, siap-siap ayat 14, siap-siap ayat 17, siap-siap ayat 20, siap-siap ayat 24. Ya. Kita baca sama-sama Kejadian pasal 5 ayat 5, 1, 2, 3. Media. Oke, sebentar ya. 1, 2, dan 3. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat 8. Mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Dari ayat 5, 8, 11, 14, 17, 20, apa yang sama? Lalu ia mati. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara lihat umurnya panjang luar biasa. 900, 800. Coba yang sudah umur 700 tahun, angkat tangan. Saudara sekarang gak ada orang umur 700, jangankan 700, 200. 200 gak bisa, 150. Udah kayak tawar-tawaran di pasar Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, saya masih dapat anugerah Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Ya, ini kemuliaan buat nama Tuhan. Saya yang masih muda boleh memimpin ibadah ulang tahun Mbah Suartini, ya, mbah dari Jimmy, 100 tahun. Tapi memang beberapa bulan kemudian sakit dan boleh saya kutip ayat kejadian ini, lalu ia mati. Artinya Bapak Ibu Saudara umur panjang di sini. Tapi meninggal, mati. Saya masih susah ya bilang manusia itu mati itu susah, meninggal ya. Nah Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan hari ini itu sebenarnya muncul dari kerinduan saya, kerinduan kecil. Kerinduan kecil gak terlalu penting. Tetapi ada walaupun kecil. Seperti ada kerikil kecil di sepatu, Bapak Ibu pasti merasakan ada sesuatu di situ. Demikian dengan kehidupan saya, ada satu harapan di dalam hati saya. Kepada jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga besar GS Japal Putih. Apa kerinduan kecil saya? Saya ingin punya jemaat setiap hari ulang tahun. Tanggal 1 ada yang ulang tahun, tanggal 2 ada yang ulang tahun, tanggal 3. Bukan gak mengucap syukur, ada satu hari 3 orang ulang tahun. Ada. Tetapi itu kerinduan kecil, gak apa-apa dong punya kerinduan kan? Boleh, puji Tuhan ya. Saya punya kerinduan kecil gitu. Artinya apa? Secara tidak langsung saya berharap ada lebih banyak jiwa lagi. Itulah menjadi kerinduan saya untuk supaya Tuhan boleh pakai saya menjadi hamba Tuhan. Untuk boleh memberitakan firman, memberitakan Injil, kabar baik tentang keselamatan, membimbing kepada kebenaran, berdoa untuk yang lemah dan sakit supaya Tuhan sembuhkan dan Tuhan kuatkan, membangun iman percaya kepada Tuhan, memberikan teladan yang baik untuk setia kepada Tuhan. Itulah kerinduan hati saya.
Dan waktu saya memiliki kerinduan ini, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, wah ini ada orang umur panjang ya. Tapi bagaimana kalau umurnya pendek Bapak Ibu Saudara? Ternyata ada orang yang umurnya pendek. Tadi Kejadian 5 ayat 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24. Dan sekarang kita lihat ayat yang ke-24. Ayat 23 deh ya, 23 dan 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Istilah orang yang umum ya untuk pendek umur itu seringkali dibilang begini, Tuhan sayang sama orang baik. Berarti yang umur panjang gak baik. Itulah manusia penuh dengan kekurangan, maksudnya menghibur tapi seperti menjadi sebuah dilematis juga. Di dalam firman Tuhan kita melihat Adam umurnya 930 tahun, Set 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalalel 895, Yared 962, dan Henok umurnya 365 tahun. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul firman Tuhan, umur panjang dan pendek umur. Umur panjang dan pendek umur. Sama-sama umur, yang satu panjang, yang satu pendek, bukan tinggi loh. Ini ada yang mulai ngeliat, wah saya tinggi, ini tinggi. Oh saya pendek-pendek, bukan. Pendek di sini umurnya, bukan badannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jika kita cermati, ya, ada keterangan firman Tuhan mengatakan lalu ia mati. Ini menunjukkan betapa panjangnya umur manusia, manusia pasti mati. Boleh katakan amin. Ya. Namun di sini kita melihat ada satu catatan yang menarik tentang kehidupan seorang yang bernama Henok. Umurnya lebih pendek daripada yang lain. Tetapi yang membedakan dia dengan yang lain adalah ayat 24 mengatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Rupanya pendek umur bukan masalah saudara. Katakan amin. Pendek umur bukan masalah. Karena yang terpenting adalah Henok dia hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan artinya selalu terhubung, selalu akrab dengan Tuhan. Kehidupannya menyadari Tuhan ada. Kehidupan Henok dia sadar bahwa mengenal siapa Allah, pencipta langit dan bumi. Henok mengenal apa yang Tuhan suka. Henok berjalan dalam kehidupannya hari demi hari dengan pikiran, perkataan dan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan walau tidak tertulis dengan ayat yang kita sudah baca, tetapi kata bergaul dengan Allah artinya Henok adalah seorang yang berdoa. Henok adalah seorang yang berdoa. Bulan ini kita belajar tentang berdoa. Dan saya mau kasih kepada Bapak Ibu Saudara satu contoh teladan yang istimewa, yang spesial, yang luar biasa dalam kehidupannya kepada Tuhan tentang doa. Yaitu seorang yang bernama Henok. Hidupnya adalah seperti ibadah. Itulah sebabnya di dalam ayat 24 dikatakan ia tidak ada lagi. Tetapi ia tidak ada lagi bukan karena biasa. Tetapi ia tidak ada lagi, ayat 24 boleh tampilkan. Ia tidak ada lagi karena atau sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kalau melihat ada anak kecil yang mungkin anak bayi yang baru berjalan, kita suka dengan anak kecil. Dan rasa suka itulah yang membuat kita memegang anak itu
dan setelah itu kita akan mengangkat Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita angkat Bapak Ibu Saudara? Karena kita ingin sama dengan anak yang kecil itu. Karena anak kecil ini tidak mungkin dia menjadi sama dengan kita yang lebih dewasa. Karena anak kecil ini memang masih kecil. Tetapi rasa sukalah yang membuat kita memeluk anak ini, memegang dengan erat, lalu mengangkatnya sehingga kita ingin melihat, memandang wajahnya. Walaupun anak ini belum bisa bicara Bapak Ibu Saudara. Walaupun kadang-kadang anak ini menangis atau kadang-kadang anak ini mungkin tanpa ekspresi, tapi ada sukacita bagi kita ketika kita mengangkat. Saudara yang dikasih Tuhan, hal inilah yang saya bisa bayangkan kenapa Henokh diangkat oleh Allah. Henokh diangkat bukan dalam usia yang sama dengan leluhurnya, kakeknya, kakek buyutnya. Semuanya rata-rata di angka 900-an. Andai kata 800 juga 800 atas. 800 yang dekat dengan 900. Henokh jauh sekali Bapak Ibu Saudara. 365. Tetapi dituliskan Henoklah yang tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh dalam menjalani hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat Henokh itu dituliskan dalam 3 ayat. 21, 22, dan 23. Ayat 21 mengatakan, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Siapa Metusalah Bapak Ibu Saudara? Apa yang istimewa dari Metusalah? Metusalah adalah manusia yang umurnya terpanjang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Henokh melahirkan Metusalah pada usia 65 tahun, itu merupakan satu titik sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Dan saya menafsirkannya adalah bahwa ini membawa perubahan yang besar dalam kehidupan Henokh. Sama seperti kita, titik yang bersejarah dalam hidup kita adalah sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sejak kita mengaku dosa kita. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak siap, tetapi kurang lebih Bapak Ibu mulai pikirkan. Kapan Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Kapan Bapak Ibu bertobat atas dosa-dosa dan minta ampun kepada Tuhan? Silahkan, timer mulai bergerak. Tek, 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 tek. Ya. Dan pasti akan ada satu titik di mana Bapak Ibu mulai mengingat, oh saya bertobat ketika saya SMP. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya cucu, tinggal hitung panjang sekali. Artinya sudah banyak tahun pertobatannya. Oh saya baru bertobat ketika saya dibaptis, ketika saya umur 16 tahun. Silakan dihitung, dari umur sekarang Bapak Ibu akan mulai menemukan. Atau waktu itu saya awalnya mulai ajak sama teman datang ke gereja. Dan setelah itu saya mendengar firman Tuhan, saya mengikuti ibadah, ada pujian, ada penyembahan pada Tuhan. Dan akhirnya saya merasa seperti hati saya terbuka. Saya mulai menerima, saya merasakan Tuhan ada dalam hidup saya, Tuhan hadir. Dan saya mulai berkata, Yesus engkaulah Tuhan dalam hidup saya. Silakan Bapak Ibu mulai temukan titik masing-masing dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau mengajak, Henokh ketika dia berusia 65 tahun, ketika dia
mendapatkan seorang anak yang bernama Metusalah, maka hidupnya mengalami satu titik di mana dia hidup bergaul dengan Allah. Kehidupannya adalah kehidupan yang pantas untuk kita teladani. Bukan berarti Henokh hidup tanpa godaan, tanpa ada tantangan dalam hidupnya. Sejak dari manusia diciptakan, selalu ada tantangan Bapak Ibu Saudara. Selalu ada kekurangan, selalu ada bahaya. Tetapi bagaimana mereka mengenal memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang peduli dengan hidupnya membuat keturunan Adam ini satu persatu mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah Henokh dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bukan hanya mengenal tetapi dia juga melalui kehidupannya dia selalu mempersembahkan korban. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ada satu hubungan, relasi, ya terhubung dengan Tuhan. Kehidupan doa seharusnya seperti yang Henokh lakukan. Tapi jika hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jika jam doa Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin berkurang, jika Bapak Ibu semakin hari semakin susah berdoa, berarti kita melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Henokh di dalam kehidupannya semakin dia bertambah usia, bertambah dia mencintai Tuhan. Bertambah dia untuk berdoa kepada Tuhan. Bertambah dia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Henokh dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, yang bergaul dengan dekat? Karena kita belajar juga dari firman Tuhan tentang pokok anggur. Yesus ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Henokh tidak menuliskan, tetapi Henokh menghidupi apa yang Yesus tuliskan atau katakan di dalam surat Yohanes 15 ayat 7. Firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Banyak kali orang Kristen tentunya bukan yang hadir. Banyak orang Kristen mereka berdoa dan tidak menerima. Padahal firman Tuhan berkata, mintalah apa saja. Apa saja itu yang penting, yang kurang penting. Dan kamu akan menerimanya. Tapi kenapa tidak terima? Kita harus beritahu kepada mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tidak tinggal dalam kita. Bagaimana kita bisa mengatakan kita ada di dalam Kristus kalau kita tidak hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana kita katakan bahwa kita adalah orang percaya, orang Kristen tapi kita tidak berdoa? Kita tidak suka berdoa. Ada satu orang, Bapak Reformasi dalam iman kekristenan. Dia adalah Martin Luther, Bapak Ibu Saudara. Martin Luther bukanlah orang yang tidak punya pekerjaan. Dia sangat sibuk. Aktivitasnya sangat banyak. Tetapi dia adalah orang yang menjaga jam-jam doanya. Dia memelihara jam doanya. Dan Martin Luther katakan bahwa saya harus menambah jam doa. Hari ini saya harus tambah jam doa. Karena apa? Hari ini saya banyak pekerjaan. Karena dia tahu dia akan menghadapi banyak pekerjaan, maka dia banyak berdoa.
Tetapi hari-hari ini banyak orang Kristen mengatakan, saya tidak bisa berdoa karena pekerjaan saya banyak. Saya tidak bisa bergaul dengan Allah karena saya sibuk. Saya tidak punya waktu untuk Tuhan karena saya harus banyak waktu buat yang lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, tentang kehidupan kita yang Tuhan berikan bagi kita. Kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan atau menerima firman Tuhan digenapi dalam hidup kita? Karena kita belum bergaul dengan Tuhan. Belum intim dengan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan saya mau pesan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat yang besar buat Bapak Ibu Saudara. Yang mau diberkati katakan haleluya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Banyak pekerjaan, banyak doa. Jangan bilang banyak pekerjaan tidak bisa berdoa. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sebenarnya punya hati yang melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu tahu hal yang penting dalam hidup ini dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 dengan jelas kok mengatakan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara ayat ini kita balik. Kita mau terima tapi kita nggak cari. Jangan sampai kita menjadi tanda kutip pemalas rohani. Ketika doa menjadi satu beban, ketika orang susah untuk berdoa. Tapi memang doa itulah yang sesungguhnya yang utama dalam hidup kita. Itulah sebabnya tantangan waktu mau berdoa sangat banyak sekali. Setiap kita waktu mau berdoa, kalau kita mau jujur, ada tantangan enggak? Banyak. Banyak dari dalam diri kita, dari orang sekitar kita, dari si jahat. Karena apa? Memang semua itu dikondisikan supaya kita tidak berdoa. Supaya kita tidak mendapatkan semuanya. Padahal kalau orang dikasih pilihan, mau apa? Mau yang enak-enak, mau yang senang-senang, mau yang banyak, mau yang besar, mau yang bagus-bagus. Kata Tuhan gak usah khawatir. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa berikan semuanya kepada kita. Tapi masalahnya, apakah kita sudah menjadi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan? Menjadi kesukaannya Tuhan. Bergaul dengan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang memahami, yang paham. Orang yang dekat itu selalu paham. Kalau Bapak Ibu kenal dengan orang dekat ya, hanya dengan isyarat sedikit saja dia udah ngerti. Paham. Kenapa? Kenal. Gitu. Oke, yang kedua, ya, kita akan masuk lebih yang kedua. Hidup bergaul dengan Allah bukan hanya membangun relasi. Yang pertama adalah membangun hubungan, tetapi yang kedua, hidup bergaul adalah melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Melakukan kehendak Allah. Artinya apa? Mengutamakan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan, Tuhan itu nomor 1 apa nomor 9? Nomor 1 apa nomor 16? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 berarti yang nomor 1. Mengutamakan artinya nomor 1.
Kalau nomor 1, kalau kita antri, kita seneng nggak? Kita udah dapet nih nomor antrian kita nomor 1. Tiba-tiba yang nomor 3 dipanggil duluan. Entah di dokter, entah kalau ngantri di mana lagi ya. Di loket ya kan. Mungkin mau dikasih hadiah, kita udah seneng, kita udah siap-siap. Kita udah pegang kuponnya nomor 1. Tapi yang dipanggil yang nomor 3 dulu. Gimana rasanya? Aduh gitu. Kita aja nggak mau kan. Kita pengen dapet yang pertama. Saudara dikasih Tuhan tanpa sadar, banyak orang Kristen zaman sekarang tahun 2025 dan sejak tahun yang lalu itu tidak lagi mengutamakan Tuhan. Jangan pikir apa yang kita lakukan itu sudah cukup untuk mengutamakan Tuhan. Tuhan kasih kita cermin, yaitu firman Tuhan. Untuk kita berkaca, untuk melihat apakah kita sudah sesuai untuk melakukan kehendak Tuhan atau belum. Ulangan pasal 6, ayat yang kelima, ini berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih kepada Tuhan adalah yang utama. Kasih kepada Tuhan adalah yang pertama. Saya sudah pernah saksikan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan saya untuk mengutamakan Tuhan. Sebagai orang tua pasti sayang sama anak. Madeline, Melvin, anak-anak saya sayang sama mereka. Saya nggak mau mereka kehujanan. Saya nggak mau mereka susah naik transportasi umum walaupun mereka sekarang sudah besar. Saya bilang kamu naik yang mudah, di saat kamu susah telepon papa. Papa akan jadi Superman buat kamu. Batman buat kamu. Spiderman buat kamu. Ceritanya. Tapi apa jadi Bapak Ibu Saudara? Waktu Melvin sakit, istri saya kasih kabar, Melvin muntah-muntah. Dengernya aja tuh udah hatinya udah, ya Bapak Ibu mengerti lah yang punya anak kan ya. Aduh rasanya pengen lari secepat mungkin. Dan waktu sampai di rumah, bawa ke dokter yang terbaik, percaya memberikan saran yang terbaik. Dan dokter menyarankan bawa ke rumah sakit. Udah seharian, kantong plastik aja sampai habis. Dari kresek, akhirnya terpaksa yang bening. Dan isi perut itu keluar, sudah warnanya sudah kuning. Jadi memang sudah tanda-tanda itu sudah darurat. Tapi waktu itu, waktu perjalanan dari dokter ke rumah untuk berangkat ke rumah sakit. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini sudah malam. Kalau saya bawa ke dokter, di rumah sakit biasanya baru di langkah pertama tusuk sana, tusuk. Saya bilang ini saya tawar-menawar sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa kasih pemulihan. Terus juga kita nanti di sana kita harus ngurus. Saya bilang saya percaya Tuhan, saya bawa iman saya kepada Tuhan. Saya minta bukti. Kalau Tuhan hentikan muntahnya, malam ini kita nggak jadi berangkat ke rumah sakit. Tapi begitu dia muntah satu kali lagi, langsung berangkat. Dan hari itu Bapak Ibu Saudara, ketika berdoa, stop muntahnya. Seharian nggak pernah stop, tapi setelah berdoa, stop. Apa yang diminta, saya terima sama istri saya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang ajaib lagi Bapak Ibu Saudara, besok pagi dia yang minta makan. Dibelikan bubur, dia makan.
Artinya apa? Kalau orang mau makan sehat, gak sakit. Artinya apa Bapak? Utamakan Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara kita punya masalah, kita udah kepepet, baru kita minta sama Tuhan. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Kita punya Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, tapi jangan anggap Dia itu hanya menjadi kalau udah nggak ada jalan yang lain baru kita minta tolong. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Yang ada di hati ini hanya Tuhan. Yang ada di jiwa kita hanya Tuhan. Kekuatan kita adalah karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca nih ya, dalam Ulangan 6 ayat 5. Saya ringkas nih Bapak Ibu Saudara. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5 itu berbicara kemanapun kamu pergi. Ayat 1. Kemana kamu pergi? Kasihi Tuhan. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anakmu, cucumu takut akan Tuhan. Selanjutnya, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Ayat 3. Lakukan dengan setia. Ayat 4. Ajarkan ayat yang ketiga tadi. Ayat 6 ya berarti. 6. 3, 4, 5. Bisa? 6 ayat 5. Saudara yang kasih Tuhan, tentang kasihilah Tuhan Allahmu ini, Tuhan inginkan supaya kemanapun kita pergi, seumur hidup kita, yang kita pegang hanya mengasihi Tuhan, setia, dan ajarkan berulang-ulang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun situasinya adalah mencari Tuhan dan memuliakan namanya. Saya kembali lagi kepada Henokh. Henokh dalam kehidupannya yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kekurangan, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia orang yang selalu berdoa. Tapi banyak sekarang orang susah berdoa. Pertama susah karena diri sendiri tidak bisa mengatur, tidak bisa memprioritaskan. Kedua, jangan kita menjadi tidak berdoa karena situasi. Begitu banyak contoh yang sudah kita dengar, hujan sedikit kita gak jadi doa. Kita punya payung kok, datang. Gak ada alasan, gak ke gereja, gak berdoa. Tuhan kasih kita umur panjang, supaya kita bergaul dengan Tuhan. Supaya hidup dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan kasih kita umur panjang, lalu kita sudah menjadi orang yang senang berdoa kepada Tuhan? Justru seharusnya semakin kita bertambah umur, kita mau menjadi orang yang semakin berdoa. Katakan amin. Semakin bertambah umur, satu hari kita isi dengan berdoa, 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 dan berdoa. Berdoa buat diri kita, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat jemaat Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara, berdoa untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau tutup ada 2 ayat ya, berkaitan tentang umur panjang dan pendek umur. Ada jaminan dari Tuhan bahwa umur panjang itu ditandai dengan rambut yang warnanya putih. Kita baca sama-sama Amsal 16 ayat 31. Yuk yang rambutnya putih kita baca sama-sama. Yang rambutnya masih hitam ntar dulu ya, lihat aja. Yang keluarin suara yang udah rambut putih. Menyesal yang sudah semir.
1, 2, dan 3. Yang kencang, 1, 2, dan 3. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Amin. 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 Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang rambut putih ingat, rambut itu mahkota yang didapat pada jalan kebenaran. Artinya apa? Makin tua makin suka berdoa. Makin tua makin dekat sama Tuhan. Ada amin? Dan berkatnya terdapat dalam Yesaya 46 ayat 4. Pemain musik boleh maju ke depan, siap-siap WL Singer. Nah ini semua yang boleh baca ya. Yesaya 46 ayat 4. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku gendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau pikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hidup yang rambut putih. Artinya apa? Umur panjang adalah bagaimana kita lihat Bapak Ibu Saudara. Orang yang umur panjang, yang hidupnya bergaul dengan Allah, Tuhan akan menggendong kamu. Tuhan telah melakukannya. Tuhan akan menanggung kamu terus. Tuhan akan memikul kamu dan Tuhan akan menyelamatkan kamu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Kita bangkit berdiri dulu sama-sama. Serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah yang akan menginjak-injak semua musuh kita. Segala musuh kami, perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Mari katakan, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kalau ada anak kecil yang digendong sama orang tuanya, itu adalah tempat yang teraman. Karena apa? Karena kedinginan dikasih selimut, kelaparan dikasih makan. Apapun dilakukan supaya anak itu boleh mendapatkan yang terbaik ketika digendong. Saudara yang kasih Tuhan, Yesaya 46 ayat yang keempat mengatakan, sampai masa tuamu, artinya ketika usia kita bertambah, Tuhan tetap. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan akan menggendong kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan sesungguhnya, hai sadar, Tuhan telah melakukannya bagi kita. Dan bukan hanya telah melakukannya, inilah kebaikan Tuhan. Tuhan yang akan gendong kita terus. Dan bukan hanya itu, ayat ini mengatakan Tuhan mau pikul kita. Dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Sangat-sangat baik Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita perlukan dalam hidup ini? Semuanya sudah Tuhan sediakan ketika kita ada dalam gendongan Tuhan. Hidup kita aman bersama dengan Tuhan. Yang kita makan Tuhan sediakan.
yang kita pakai Tuhan sediakan, yang kita kerjakan Tuhan berkati. Tuhan menjaga keluar masuk kita. Tuhan memberikan rancangan masa depan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita minta dan harapkan Tuhan kasih. Kurang apa lagi Bapak Ibu Saudara? Kurang berdoa. Kurang mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari Henokh, hidupnya begitu disukai oleh Tuhan. Tuhan senang anak-anaknya bergaul dengan Tuhan. Tuhan senang Henokh hidup mengutamakan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi. Hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu sedang punya masalah atau punya kebutuhan. Tapi saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan. Dia pembuat mujizat. Dia tidak pernah berubah. Hari demi hari diberikan dalam hidup kita. Untuk kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya bagi kita. Untuk kita percaya bahwa Tuhan telah melakukannya terus bagi kita. Bahwa Tuhan mau memikul kita dan menanggung kita sampai selama-lamanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu Saudara, waktunya tidak lama. Sekarang kita udah situasi setelah online, waktu ibadah kita pendek. Tapi inilah bukti, dalam hadirat Tuhan, kita perlu waktu lebih banyak lagi sama Tuhan. Kita merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Dan saudara datang ke tempat ini, saudara punya beban. Saudara punya kebutuhan. Dan saya hanya memberitahukan kepada saudara, itulah berkatnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi jawaban atas doamu. Tuhan yang menjadi kerinduan hatimu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan apa yang saudara perlukan, yang saudara butuhkan. Datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Berseru dan katakan, Tuhan, aku percaya ada mujizat dalam hidupku. Singkirkan yang lain, arahkan hatimu kepada Tuhan. Aku percaya. Bapa kami yang di surga, kami datang pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau membuat keajaiban Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Katakan buat masalahmu, aku percaya. Ada mujizat Tuhan. Katakan pada penyakitmu, aku percaya. Buat masalahmu, biar Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang membela. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong. Mari muliakan Tuhan. Aku percaya. Kami datang. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Disediakan bagiku. Dan katakan, aku diangkat, dipulihkan.
menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidup kami hanya ditentukan oleh Kau. Hanya ditentukan Amen. oleh perkataanmu. Hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Dan kita pasti kuat. Ku kuat. Kita tidak susah lagi. Terima damai sejahtera dari Tuhan. Hidupku Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan. oleh kuasa-Mu. Mari menyenangkan Tuhan. Serukan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Turunlah berkat-Mu ya Tuhan. Turunlah rahmat-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Apa yang dicari, apa yang dipinta, apa yang dibutuhkan, Tuhan berikan. Haleluya. Amin. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan buat saudara yang punya pergumulan yang sangat berat, yang mustahil. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi kitalah yang perlu berubah. Untuk menjaga hati kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada segalanya. Bagi Tuhan persoalan kita tidaklah terlalu susah. Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Tapi Tuhan juga ingin melihat perbuatan nyata dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan? Mari lihat firman-Nya yang adalah janji Tuhan. Tuhan selalu berjanji. Tuhan selalu menyediakan yang baik bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah berubah dulu sekarang. Oleh sebab itu, pegang janji itu. Dan percayalah. 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 Dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat Allah. Ya Rabbal Alamin. Terjadilah mujizat Allah dalam hidupmu. Lihatlah betapa besarnya Tuhan dalam kehidupanmu. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat menjaga, menopang, memimpin kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Hai orang-orang pilihan Allah, terimalah mujizat dari Allah. Doamu didengar oleh Tuhan. Seruanmu telah naik di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, air matamu ditaruh di kirbatnya Tuhan. Sungguh berharga orang yang hancur hatinya, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya labo, ya la ramo, ya la 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 ramo, ya la 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 ya syanda. Ya rabala bala ya syanda. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah. Selama
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Katakan dengan percaya, hanya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan engkau. Baik susah, sakit, Tuhan setia. Amin. Mari berseru, mari berharap dalam Yesus. Oh, ajarlah Tuhan untuk kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga. Haleluya, 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 haleluya. Hambamu berdoa, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang padaku kuberikan padamu. Aku berdoa buat setiap umat Tuhan dengan pergumulan yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Kuatlah, Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih yang kami terima daripada Tuhan. Yang begitu besar, yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kami tutup firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan. Terima kasih Ko Andre buat firman Tuhan yang luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Amin. Kita memberikan yang terbaik. Bagi yang di rumah dapat memberi melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Kita angkat persembahan kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan saat kami membawa persembahan, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Keuntungan, bonus dan aset akan dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga, keluarga, kesehatan dan kerohanian kami diberkati. Dan kami siap untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama berdiri, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tadi kapan aja kuasanya nggak berubah? Dulu, sekarang, selamanya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Dijamin sampai segitunya. Hari ini saya lihat wajah-wajah yang luar biasa diberkati Tuhan. Begitu bersuka cita. Haleluya. Dan ya saya sedikit kesaksian juga. Kemarin saya juga sakit ya hari Kamis. Sore menjelang malam sampai hari Jumat. Buang-buang air, sakit kepala. Cuma bisa tidur, melek aja sakit gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, hari ini saya bisa ibadah. Dan pagi tadi bangun, langsung cepet-cepet udah pokoknya. Jadi saya ngubur-ngubur ya yang lain, ayo cepet banget gitu ya untuk datang ke gereja. Dan puji Tuhan hari ini bisa ibadah. Dan kita akan lihat pengumumannya dulu lewat multimedia, silakan. Sudah disediakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita hadir dengan kisah yang inspiratif tentang kuasa doa seorang ibu. Dari balik rumah yang sederhana, ia selalu setia mendoakan anak-anaknya. Dan hari ini saya sudah langsung terhubung dengan rekan saya di lapangan. Silakan Randy. Ya, baik, terima kasih studio. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Yuli, seorang ibu yang anak-anaknya sudah menikah dan tinggal di tempat terpisah. Tapi setiap hari beliau selalu mendoakan mereka. Ya, shalom Ibu Yuli. Shalom. Ya, Ibu boleh ceritakan kenapa Ibu selalu mendoakan anak-anak Ibu padahal mereka sudah dewasa? Ya, karena mereka tetap anak-anak saya. Sekarang mereka sudah punya kesibukan sendiri, ya. Tapi saya tahu mereka tetap butuh Tuhan. Ya. Cara saya untuk menjaga mereka, saya selalu berdoa buat mereka. Luar biasa. Pernahkah Ibu merasa doa Ibu dijawab secara nyata? Pernah, ketika anak-anak saya sedang ada dalam masalah di keluarganya, saya nggak banyak bisa bantu. Saya hanya dapat berdoa, malam hari saya berdoa, dan Tuhan pulihkan keluarga mereka. Ya. Puji Tuhan ya. Kira-kira Ibu punya pesan nggak buat jemaat di hari ini? Oh iya ada. Pesan saya tetaplah setia untuk berdoa. Meskipun sepi, meskipun belum kelihatan, tapi Tuhan akan pulihkan kalau kita terus tetap setia berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Yuli. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kembali diberkati. Ya. Oke, baik. Studio kembali kepada Anda. Terima kasih Bu Yuli dan Randy. Hari ini kita diingatkan bahwa doa yang sederhana jika terus dilakukan dengan setia seperti yang dilakukan Ibu Yuli menjadi kekuatan yang besar bagi keluarga. Jemaat sekalian,
Mari sama-sama kita luangkan waktu untuk hadir dalam Morning with Jesus pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025 jam 7 pagi di gereja. Mari ajak keluarga dan teman kita untuk turut menikmati hadirat Tuhan di pagi hari. Tak lupa saya kembali mengingatkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 kita akan mengadakan ibadah gabungan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus di GSJ Taman Surya 1 Grogol, Jakarta Barat. Ibadah akan dimulai pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang akan berangkat bersama-sama dari gereja, diharapkan kumpul pada pukul 7.30 pagi karena kita akan berangkat jam 8 pagi. Sejak Februari 2025, GSJ Apel Putih sudah mengumpulkan persembahan spesial untuk misi, diakonia, pemeliharaan, dan Natal. Terima kasih untuk setiap persembahan spesial yang Bapak Ibu berikan. Hingga saat ini, dana tersebut sudah terkumpul sebesar Rp6.421.527. Dan dana tersebut sudah digunakan untuk misi membantu gereja di daerah sebesar Rp1.500.000, untuk bantuan rawat rumah sakit jemaat yang membutuhkan sebesar Rp300.000, untuk pemeliharaan bangunan gedung seperti ruangan sekolah minggu dan lain-lain sebesar Rp1.839.000, untuk pemeliharaan AC sebesar Rp540.000, untuk perawatan sound system sebesar Rp670.000, untuk pembelian kabel dan baterai sebesar Rp393.000, dan sebesar Rp2.157.719 sudah dialokasikan untuk dana Natal. Dan di minggu depan kita kembali akan mengumpulkan persembahan spesial sehingga pekerjaan Tuhan untuk misi, diakonia, pemeliharaan, dan Natal akan tetap terus berjalan. Saya mewakili keluarga besar GSJ Apel Putih mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahunnya di minggu ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan saudara. Demikian informasi dalam Apel Putih News hari ini. Saya Jovita pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Morning with Jesus. Saya kalau boleh saya info ya, saya beberapa kali MWJ di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dan sangat-sangat diberkati Tuhan. Mari hadir, mari datang, ya kita akan benar-benar sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di MWJ ini, Morning with Jesus, hari Sabtu jam 7 pagi. Lalu hari Minggu depan, ya saya bangga gitu ya ininya, atau bersyukurlah ya ininya. Karena salah satu putra terbaik Indonesia, ya, yang seorang hamba Tuhan juga, ya, akan datang ke tempat ini di ibadah raya 2 ini membawakan firman Tuhan. Beliau juga hamba Tuhan, ya, dan kita akan menikmati berkat Tuhan, ya. Jadi ini kesempatan yang baik, ya kita boleh info juga ke teman-teman yang lain, salah satu putra terbaik Indonesia, ya yang juga sekarang menjadi hamba Tuhan, akan membawakan firman Tuhan di ibadah raya 2 minggu depan. Ya, dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, saya undang kita semua berdiri, kita akan berdoa bersama, kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu sungguh nyata buat kami pada ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Di ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami begitu merasakan kasih-Mu yang luar biasa besar atas kami Allah. Sungguh Tuhan, hati kami meluap dengan syukur. Betapa berterima kasihnya kami, betapa beruntungnya kami Tuhan. Kami boleh jadi anak-anak-Mu. Kami boleh menerima berkat-Mu, kami boleh menerima kasih-Mu.
Dan setiap mujizat yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan, kami boleh nyatakan bahwa itu benar terjadi dan kami alami Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat Bapak Gembala kami, yang sudah melayani kami. Kami percaya Engkau terus menopang, Engkau terus menyertai, memimpin, memberkati Bapak Gembala kami dalam kehidupannya secara pribadi, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya. Kami percaya Tuhan, nama-Mu akan dimuliakan Tuhan lewat kehidupan Bapak Gembala. Tuhan, kami juga berdoa buat tim pelayanan hari ini. Kami memberkati mereka Tuhan. Biar mereka boleh terus ada di dalam Tuhan. Boleh terus punya motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa. Kami percaya Tuhan. Buat kami yang sakit, seperti firman-Mu katakan Engkau yang menanggung semuanya. Kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang punya masalah, kami yang ada beban berat, kami sudah dipulihkan, kami sudah disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya Tuhan buat anggota keluarga kami yang mungkin saat ini masih jauh daripada-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sanggup Tuhan mendekatkan mereka kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Allah. Berkat-Mu luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, banyak peperangan sana sini. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus berkuasa atas Indonesia. Menjadikan Indonesia lebih baik. Buat kami juga anak-anak-Mu, kami semakin bebas memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kerinduan kami Tuhan, akan lebih banyak lagi, akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kau luar biasa Tuhan. Dan kami akan tutup doa kami ini Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan hati yang percaya, siapkan hatimu untuk diberkati oleh Tuhan. Kita angkat tangan bersama-sama. Dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin kehidupan kita, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.